besoknya papa langsung suruh pergi sholat Jumat. Saya pergi sholat Jumat. Tapi ketika sepanjang sholat itu saya menangis setengah mati. Menangis karena saya rasa hati saya ini terpukul. Terpukul karena saya sudah mengikuti Yesus. Saya ingat Tuhan Yesus sepanjang sholat dan akhirnya menangis yang sejadi-jadinya. Shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penggalan kesaksian di depan itu adalah penggalan kesaksian yang luar biasa. Disuruh sholat oleh papanya, ternyata sementara sholat menangis sejadi-jadinya mengingat Tuhan Yesus. Itu luar biasa sekali. Nah saudara, memang kesaksian itu saya juga ada di dalamnya. Dan itu kesaksian yang saya suruh seorang mantan Islam bersaksi supaya iman orang-orang Kristen di pedalaman itu, di pedalaman NTT kuat dan tidak mudah pindah agama. Karena salah satu tantangan yang saya hadapi di dalam tugas saya sebagai penginjil di Indonesia, salah satunya di daerah saya sendiri, di pedalaman NTT, yaitu tantangan saudara-saudara kita seiman pindah ke agama lain dengan alasan-alasan yang kadang-kadang masalah perut, makan minum, utang tidak bisa dibayar, dan lain sebagainya. Maka saya sebagai hamba Tuhan, kami melakukan segala cara. Selain memberitakan Injil, membawa bantuan, tapi kami juga membawa mantan-mantan Islam untuk bersaksi bagaimana Yesus menyelamatkan mereka. Dan kepada mereka yang mantan-mantan Islam yang saya layani, saya ingatkan mereka untuk menguatkan orang Kristen tidak perlu menjelekkan agama lama kalian. Bersaksi saja bagaimana pengalaman Anda berjumpa Yesus. Dan tadi penggalan tadi adalah salah satu kesaksian luar biasa yang akan memberkati Anda pada saat ini. Silakan saksikan dan jangan lupa share biar lebih banyak orang beriman yang mengasihi Tuhan tanpa mudah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Saya Pendeta Mel Atok, silakan nikmati kesaksian lengkap dari mantan Islam tersebut dan bagaimana reaksi dari orang-orang di pedalaman. Mereka sangat diberkati dengan kesaksian tersebut. Silakan, shalom, silakan. Jangan lupa share ya. God bless. Tapi kemudian bisa mengenal Tuhan Yesus lewat jalan-jalan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Jadi singkat saja, tahun 2021 ini di tanggal 4 Februari, saya mendapatkan sedikit masalah dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi di situ saya kedapatan membawa narkoba dan kemudian ditangkap, diproses hukum. Waktu itu di dalam sel cuma ada 2 hiburan. Yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu Alkitab. Tapi karena pada waktu itu saya ini juga baca Al-Qurannya pas-pasan, mereka kasih Al-Quran, saya bilang saya tidak tahu baca Al-Quran, coba kasih saya Alkitab. Karena dulu orang tua suruh saya pergi mengaji, saya bukan pergi mengaji, saya pergi main bola. Akhirnya pengetahuan tentang Al-Quran juga pas-pasan. Waktu di dalam tekanan yang luar biasa buat saya minta Alkitab akhirnya. Pada saat saya lagi baca Alkitab, datanglah penyidik polisi ini. Bilang, Geri boleh ikut sebentar ke ruangan, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi langsung ke ruang sidik. Waktu mau jalan itu ke ruang sidik, saya berdoa dalam hati, saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang apa yang saya baca barusan ini adalah jalanan kebenaran, Tuhan kasih mujizat buat saya. Amen. Dan itu betul-betul terjadi. Wow. Bapak penyidik ini yang tidak pernah kenal saya sebelumnya, dia bantu saya. Keesokan harinya urin saya diambil dan saya negatif urinnya. Wow. Jadi pada saat setelah saya selesai diperiksa, saya kembali ke kamar tahanan, saya langsung berdoa dan bernasar.
Tuhan Yesus kalau sampai ada saya bebas, saya masuk Kristen. Jadi singkat ceritanya saya ditahan 6 hari di dalam sel. Pada saat hari kelima, besoknya saya dibebaskan. Saya sudah diberitahu, besok kamu bebas, Gary. Tapi di situ saya malah bimbang, ketakutan, karena ini bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan nasar saya dengan bapak saya yang notabene-nya keras sebagai seorang Muslim. Jadi saya ketakutan malam itu. Jadi dengan rasa ketakutan saya mau baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau memang yang saya nasarkan ini adalah jalan dan kebenaran dan benar-benar sudah betul, Tuhan kasih tunjuk firman tentang nasar. Lalu saya amin, saya buka Alkitab dan saya ketemu Mazmur 66 ayat 13 dan 14. Isinya, aku akan datang ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang diucapkan mulutku dan dikatakan lidahku waktu aku susah. Seketika itu saya langsung berhenti di situ, saya langsung tutup Alkitab, saya berdoa, dan saya amin. Kamar saya itu terang luar biasa. Ada damai sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan lagi. Cuman sekali itu saja. Tidak pernah saya rasa sebelumnya di dalam hidup tuh senang seperti itu. Besoknya saya keluar itu hari Kamis kalau tidak salah. Hari Jumatnya papa saya langsung suruh pergi sholat Jumat. Luar biasanya, karena saya habis berdoa luar biasa di dalam sel. Besoknya papa langsung suruh pergi sholat Jumat. Saya pergi sholat Jumat. Tapi ketika sepanjang sholat itu saya menangis setengah mati. Menangis karena saya rasa hati saya ini terpukul karena saya sudah mengikuti Yesus. Saya ingat Tuhan Yesus sepanjang sholat dan akhirnya menangis yang sejadi-jadinya. Tidak lama kemudian saya keluar dari masjid, tidak menyelesaikan sholat sampai selesai. Saya keluar. 1 minggu setelahnya saya bicara dengan papa saya kalau saya mau masuk Kristen. Saya diusir dari rumah sampai dengan hari ini. Sudah tidak mau dikenal oleh keluarga lagi. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa bertahan sampai ini. Amen. Penyertaan Tuhan Yesus terlalu luar biasa dalam hidup saya. Setelah itu saya bertemu dengan teman-teman yang kebetulan jemaat di gerejanya Bapak Melatok. Saya memberi diri untuk dibaptis dan dibimbing sampai dengan sekarang. Amin. Sekian dari saya, kiranya pesan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara semua di sini, kalau Tuhan Yesus mampu pilih saya dalam setiap pergumulan, berarti Tuhan Yesus juga akan bantu dan tolong saudara-saudara dalam setiap saudara-saudara punya pergumulan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gary Woda. Saya lahir dari keluarga Muslim. Sebelum akhirnya saya diubahkan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Singkat cerita, jadi pada bulan Februari tahun ini saya mendapat sedikit masalah dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya ditangkap dengan barang bukti dan kepemilikan narkoba. Jadi waktu itu saya langsung dibawa ke sel tahanan. Dan di dalam sel tahanan itu cuma ada 2 buku, 2 hiburan saja. Kalau tidak ada Al-Quran, ya Alkitab. Jadi karena saya ini masih Muslim, mereka lihat KTP saya Muslim, mereka kasih saya Al-Quran. Tapi saya ini agak sedikit bandel, jadi baca Al-Quran juga pas-pasan. Jadi saya bilang, Bapak, saya minta Alkitab saja. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Karena di dalam itu tekanannya luar biasa. Jadi kita butuh betul-betul penghiburan. Jadi akhirnya saya baca Alkitab. Sementara saya lagi baca Alkitab, ya perlu saya beritahu ya, saya di sini belum pernah baca Alkitab sebelumnya. Jadi saya lagi sementara baca Alkitab, datang Bapak penyidik, Bapak polisi panggil, Gary bisa ikut sebentar ke ruangan Sidika. Ini kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi waktu saya mau diperiksa, saya jalan ke ruang periksa itu, saya berdoa dalam hati. Saya bilang, kalau memang apa yang saya baca ini jalanan kebenaran, Tuhan tolong saya
Tuhan kasih tunjuk mujizat buat saya. Amin. Dan begitu saya ada di ruang sidik, mujizat itu betul-betul terjadi. Saya tidak pernah kenal dengan Bapak penyidik sebelumnya, tapi Bapak penyidik bantu saya. Dan saya kembali ke kamar sel tahanan, saya langsung berdoa. Dan saya nasar di situ. Tuhan Yesus, kalau sampai saya bebas, saya masuk Kristen. Ya singkat cerita juga, saya ditahan 6 hari, hari kelimanya, besoknya ini saya bebas. Jadi Bapak penyidik sudah kasih tahu saya, Gary, besok Gary sudah bisa pulang kumpul lagi sama keluarga. Tapi di situ saya bukan senang, saya ketakutan. Ketakutan karena bagaimana saya membayar nasar saya dan harus mengatakan kepada papa saya yang notabene adalah seorang muslim yang cukup keras. Saya ketakutan di situ. Dan saya ambil Alkitab untuk baca. Di situ sebelum saya baca Alkitab saya berdoa lagi. Tuhan Yesus, kalau memang apa yang saya sudah nasarkan ini adalah jalan dan kebenaran, Tuhan kasih tunjuk saya dengan firman tentang nasar. Dan saya betul-betul tidak pernah baca Alkitab sebelumnya. Saya buka Alkitab random dan saya ketemu Mazmur 66 ayat 13 dan 14. Isinya bilang, aku akan datang ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang diucapkan mulutku dan dikatakan lidahku waktu aku susah. Seketika itu juga saya langsung merinding, saya tutup Alkitab saya langsung berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Nya yang begitu besar. Saya tutup Alkitab, saya berdoa, dan ketika saya amin itu, kamar sel saya itu terang. Saya tidak bisa jelaskan lah terangnya seperti apa. Itu tidak bisa saya gambarkan. Ada rasa damai, sukacita yang luar biasa. Saya sampai senyum-senyum sendiri dalam sel tahanan itu. Jadi besoknya saya keluar, kalau tidak salah itu saya keluar hari Kamis. Hari Jumatnya, besoknya papa saya suruh saya pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Sesampai di masjid, saya menangis sepanjang sholat. Karena saya rasa, saya sudah mau ikut Tuhan Yesus, tapi kenapa saya datang masjid lagi? Jadi sepanjang sholat itu, saya menangis sampai akhirnya tidak menyelesaikan, saya keluar, saya pulang. Dan akhirnya 1 minggu kemudian saya bilang sama papa saya bahwa saya mau masuk Kristen. Papa saya, karena dia berpemikiran keras, dia tidak bisa terima saya dan dia bilang silakan keluar dari rumah. Saya diusir dan sampai hari ini meskipun saya hidup sendiri, tapi puji Tuhan saya dipenuhi dengan berkat. Amin. Tuhan Yesus terlalu luar biasa bekerja dalam hidup saya. Amin. 1 minggu kemudian pun juga saya langsung memberi diri untuk dibaptis dan masih terus bertumbuh bersama dengan Bapak Mel Atok di gereja Amazing Grace sampai dengan sekarang. Ya, sekiranya itu yang saya ingin sampaikan. Pesan saya buat saudara-saudara yang sudah ada di sini, kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus. Sekiranya kita bisa tetap setia hidup dalam hadirat Yesus Kristus. Karena Tuhan dan Juru Selamat itu cuma satu saja, Tuhan Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Shalom.